Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Met TV. Di video ini aku mau bahas tentang ekspektasi perubahan acak kontinu. Kalau di perubahan acak diskrit kita menggunakan sigma. Nah, maka untuk perubahan acak kontinu kita menggunakan integral. Definisi dari ekspektasi untuk perubahan acak kontinu jika X adalah perubahan acak kontinu dengan nilai fungsi densitas di X adalah Fx dan Ux adalah fungsi dari X, maka nilai ekspektasi dari Ux yang dinotasikan dengan E dalam kurung Ux didefinisikan sebagai integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari fungsi Ux dikali Fx dx. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau ekspektasinya itu X, maka ini integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari X kali Fx. Nah ini yang di dalam sebagai Ux-nya. Nah kalau aku buat ini jadi X kuadrat, maka kita tinggal mengganti X di sini jadi X kuadrat dikali Fx. Begitu seterusnya. Kalau ini aku tulis X plus 2, maka yang di sini Ux-nya. Ux-nya itu ini. Integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari X plus 2 dikali Fx dx ya. Seperti ini teman-teman. Oke, langsung kita lihat ciri-cirinya dulu. Nah, jika C adalah konstanta, maka EC itu sama dengan C. Kalau misalkan aku tanya E3 sama dengan 3, seperti itu ya. Nah, ini sifat-sifat dari ekspektasi. Jika C adalah sebuah konstanta dari si Ux adalah fungsi dari X, maka EC dikali Ux ini kita bisa hitung C-nya, kita keluarin lalu kita integralin yang ini seperti ini. Nah ini sebenarnya sama saja seperti prinsip-prinsip integral ya, konstanta bisa dikeluarkan. Jika C1 dan C2 adalah dua buah konstanta serta U1x dan U2x adalah dua buah fungsi dari X, maka ini ekspektasi C1 kali U1x ditambah C2 kali U2x ini kita bisa hitung terpisah. Ini C konstantanya bisa dikeluarin, C2 nya konstantanya bisa dikeluarin, dan ini kita integral, ini kita integral. Ini sifat-sifatnya ya sama seperti sifat integral biasa ya teman-teman. Untuk lebih jelas kita lihat contohnya. Misalkan fungsi densitas dari perubahan acak X berbentuk seperti ini teman-teman. Hitunglah E pangkat X kuadrat min 1. Ini kita bisa tulis X kuadrat min 1 sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari X kuadrat min 1 dikali Fx dx. Maka ini kita bisa jabarkan dari integral dari min tak hingga sampai 0 dari X kuadrat min 1 Fx dx ditambah integral dari 0 sampai 1 X kuadrat min 1 kali Fx dx ditambah integral dari 1 sampai tak hingga fungsinya X kuadrat min 1 kali Fx dx. Kalau kita lihat ini dari min tak hingga sampai 0 ini Fx-nya bernilai 0 ya teman-teman, lihat ya, dia baru ada fungsinya ketika dari 0 sampai 1, tapi selain itu X yang lain dari 0 dari min tak hingga sampai 0 ini bernilai 0. Jadi kita bisa tulis 0 ditambah integral dari 0 sampai 1 X kuadrat min 1. Nah untuk dari 0 sampai 1 fungsinya itu 2 dikali 1 min X, 2 dikali 1 min X.
dx, ini 2 ya teman-teman, ditambah ini dari 1 sampai terhingga efeknya juga 0. Berarti kita tinggal hitung yang ini teman-teman. Integral dari 0 sampai 1 kita jabarkan yuk. X kuadrat ini kita masukin dulu ya ke sini. X kuadrat min 1 dikali dengan 2 kurang 2x dx sama dengan integral dari 0 sampai 1 x kuadrat kali yang pangkat 3 dulu, x kuadrat kali 2x dari kali min 2x, jadi min 2x pangkat 3, kemudian yang x pangkat 2, x pangkat 2 dikali 2 jadi positif 2x kuadrat, kemudian yang x saja berarti min 1 kali min 2 jadi positif 2x, lalu konstantanya min 1 kali 2 negatif 2 dx. Nah ini kita tinggal integralkan saja teman-teman. Integral dari ini pangkatnya ditambah 1 ya, integral x pangkat 3 jadi x pangkat 4, lalu depannya dibagi pangkat yang sudah ditambah 1, min 2 dibagi 4 jadi min 2 per 4. Aku langsung tulis saja min setengah ya, aku langsung sederhanakan. Intinya integral itu pangkatnya ditambah 1, lalu koefisiennya dibagi pangkat yang sudah ditambah 1 ini. Kemudian ini juga sama teman-teman. X-nya pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 3, lalu 2 dibagi 3 jadi 2 per 3. Ditambah ini pangkatnya ditambah 1 jadi pangkat 2, lalu koefisiennya dibagi 2, dibagi pangkat ini. 2 bagi 2, 1. Nah, 1 biasanya nggak usah ditulis. Kalau nggak ada X-nya, kita tinggal tambahin X-nya. Batasnya dari 0 sampai 1. Kemudian cara hitungnya bagaimana? Aku lanjut ke sebelah sini ya teman-teman. Nah, cara hitungnya tinggal kita masukkan yang 1 dulu, lalu nanti dikurang yang X-nya 0. Min 1 per 2 kali 1 pangkat 4 ditambah 2 per 3 kali 1 pangkat 3 ditambah 1 kuadrat dikurang 2 kali 1. Lalu nanti hasil ini dikurang dengan yang X-nya 0. Ini aku agak miring supaya muat ya teman-teman, soalnya ini ada logonya ya. Min setengah dikali 0 pangkat 4. Kalau kita lihat ini sih hasilnya 0 semua yang belakang ya. 0 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0. Nah ini hasilnya 0 semua, kita bisa tulis. Kita tinggal hitung ini. Min setengah ditambah 2 per 3 ditambah 1 dikurang 1. Ini kan habis ya. Dikurang 0. Nah kita tinggal hitung ini aja. Kita samakan penyebut 6. Jadi ini min 3 ditambah 4. Jadi berapa ini? Min 3 ditambah 4. Jadi min 1 per 6. Seperti ini. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.